Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal kesulitan untuk rekomendasi oli untuk kendaraan yang sudah tua. Tua dalam hal ini adalah kalau kilometernya sudah lebih dari 70.000 kilometer. Jadi yang 100.000 kilometer atau lebih itu tua. Sebenarnya sih kalau ingin aman ya kita harus melakukan pencegahan itu mulai dari umur 30.000 ya, bahkan 20.000 kilometer kendaraan itu perlu diamankan. Diamankan dari apa? Diamankan dari oli-oli yang bikin rembes. Jadi kasus rembes itu seringnya terjadi kalau untuk oli-oli kebanyakan ya di umur 30.000 kilometer. Dan ini penulis ngomong untuk mobil dan motor. Jadi untuk mobil dan motor itu rembes terjadi biasanya kalau pakai oli bawaan. Jadi walau ya mereknya sekarang Suzuki sekalipun, untuk oli sudah tidak begitu bagus lagi. Biasanya yang mereknya selain Pertamina ya, jadi misal oli Shell, maksudnya pabrik yang tertera di botol olinya itu ya, ada Idemitsu, Shell, Pacific Lubritama, Nippon Oil, Nusaraya Putra Mandiri, pemaneh sijine kayaknya itu ya, itu yang oli-olinya buruk. Jadi ya sayangnya yang mayoritas seperti itu olinya adalah buruk. Mungkin ada yang ngomong nggak mungkin pabrikan itu bikin olinya buruk. Lah lihat kenyataan lah ya. Harusnya kendaraan yang baik itu ya nggak akan rembes ya walau sampai 100.000 kilometer. Tapi sekarang kejadian rembes banyak dialami. Yang anehnya yang mengalami justru kebanyakan adalah yang pakai full sintetik. Mengapa kok yang full sintetik? Karena sekarang ini ya, oli full sintetik itu adalah oli yang cepat sekali jadi hitam. Kalau sudah hitam, oli tentu berubah sifat. Sifat kimianya sudah tidak sama lagi. Nah ini ya yang memperparah terjadinya kerusakan seal. Jadi oli itu ya secara normal sih ya nggak merusak seal secara parah gitu ya. Tapi ketika oli sudah hitam, nah itu mulai sangat merusak seal. Sifat oli sendiri sebenarnya dari formulanya ingin dibuat netral, tapi ini adalah untuk oli-oli yang ada sertifikasi API-nya. Jadi kalau oli nggak ada sertifikasi API-nya, nggak ada jaminan olinya itu aman terhadap seal. Jadi mulai dari bahan dasarnya saja sudah ada efek tidak kompatibel ke seal ya kalau formulanya tidak oke. Jadi pabrikan itu kalau untuk membuat olinya netral, dia akan lihat bahannya apa. Jadi kalau bahannya murni parafin itu kemungkinan membuat seal kisut makin besar. Oleh karena itu pabrikan yang genah akan membuat gimana caranya oli itu netral. Jadi oli yang parafinnya banyak, yang lebih murni parafinnya itu ya PAO atau grup 3+. Nah untuk membuat olinya netral, maka oli ini dicampuri dengan bahan oli grup 1 atau grup 2 atau juga ester. Oleh karena itu kalau kita lihat di material safety datasheetnya oli, beberapa mencantumkan ester, beberapa mencantumkan oli grup 1.
penulis sudah lupa jenenge ester kalau di MSDS apa, ono bis opo tah kalau nggak salah ya. Terus juga apa jenenge oli grup satunya yaitu yang solvent refine gitu ya. Nah, untuk kendaraan tua tidak cukup hanya netral saja ya, tapi juga membuat sealnya agak mengembang. Tentu mengembangnya nggak berlebihan, karena kalau mengembangnya berlebihan bisa pecah juga seal itu. Jadi dibutuhkan ya namanya ramuan ya harus pas ya, nggak boleh terlalu banyak, harus ya nggak berlebihan tapi juga bisa ada kerasa efeknya. Nah, yang jadi masalah adalah karena kebanyakan oli sekarang itu bahannya sudah bahan grup 2, nggak ada lagi bahan grup 1. Ada juga ya grup 3 sama grup 4, tapi yang paling banyak ya grup 2. Yang bikin repot adalah karena ya tujuannya adalah untuk netral, bukan untuk bikin sealnya mengembang. Untuk seal mengembang itu kategorinya ada sendiri, yaitu kategori oli high mileage. High mileage itu adalah oli yang kilometernya lama, kilometernya banyak. Jadi oli high mileage ini kalau di Amerika sana banyak ya pabrikan yang sudah produksi, sudah rilis versi yang high mileage, mau Valvoline, mau Motul, mau Exxon Mobil, Shell, Castrol, merek-merek terkenal lah ya, itu pasti punya versi high mileage. Tapi entah mengapa ya kok untuk Indonesia itu nggak ada sama sekali versi high mileage. Padahal ya di sini bisa dibilang kendaraan itu lebih lebih tua ya daripada kalau di Amerika atau dimanapun. Orang-orang Indonesia itu setia dengan kendaraan tua. Dulu walau nggak ada oli high mileage, penulis rekomendasikan Mesran SI40, karena ya dari datasheet itu jelas adalah oli grup 1, dan oli grup 1 itu layak masuk kategori oli high mileage karena memang sifatnya membuat seal bisa restorasi kembali. Cuma ya masalahnya sekarang jelas bahwa Mesran SI40 itu sudah berubah resepnya, sudah nggak sama seperti dulu lagi. Ya tentu kita nggak bisa ya lihat datasheet karena Pertamina sepertinya nggak rilis datasheet untuk Mesran yang versi baru. Mesran SE40 resepnya berubah, Mesran B40 rasanya juga berubah, Meditran S juga berubah, bahkan termasuk oli roret kayaknya juga sudah nggak sama dengan yang beberapa tahun lalu. Jadi sekarang sepertinya Pertamina sudah nggak produksi oli grup 1 lagi, padahal ya oli Mesran itu oli yang kualitasnya termasuk paling tinggi untuk oli Pertamina. Sayang sekali ketika Pertamina pun mengubah resepnya, entah dengan alasan apapun lah ya, mungkin nutup kilangnya atau apa, tapi ya sayangnya berubah. Cuma memang walau berubah ya oli lain lebih buruk ya soalnya ya, dari pabrikan lain itu banyak yang lebih buruk. Mau cari oli high mileage juga nggak ada. Jadi ya mungkin ada yang mencoba resep-resep yang sudah terbukti ampuh seperti Mesran B40 atau Mesran SI40 dicampur Vilma, dicampur Bimoli klasik, tapi kemudian mengalami rembes
Iya maaf ya, karena resepnya wis berubah. Meteran SE40 nya beda dari masa lalu, meteran B40 nya sudah berubah dari masa lalu. Sekarang juga jadi lebih cepat hitam. Jadi bisa dibilang kalau sekarang ini wis minim sekali oli yang bisa direkomendasikan untuk kendaraan tua. Harusnya oli ester itu bisa jadi alternatif ya, tapi kok ya rasanya oli ester sekarang gak begitu kerasa ya, nggak begitu netral ya. Mungkin ada yang extend misalnya ya, tapi kok ada sih yang pakai extend yang katanya pakai ester kok masih rembes. Jadi entah itu esternya berapa persen. Kalau esternya cuma 1% yo mungkin kurang ya, harus lebih banyak. Kalau yang lain ya pingin aman sih ya, oli yang sudah ada sertifikasi API. Dan kalau Pertamina, oli yang ada sertifikasi API nya contohnya adalah Meditran SX. Kalau untuk oli lain ya silakanlah cari oli yang ada logo API nya. Jadi sekarang ini wes nggak bisa ya rekomendasi oli yang bisa mengurangi rembes, tapi bisanya adalah yang nggak memperparah rembes, yaitu oli-oli dengan logo API. Harusnya ya minyak goreng itu juga bisa mengurangi rembes, cuma penulis nggak tahu minyak goreng yang mana, apakah yang oleic acidnya tinggi atau yang palmitic acidnya tinggi. Nah yang oleic acidnya tinggi itu contohnya ya canola, ya minyak jagung. Kalau yang stearik acidnya tinggi ya contohnya minyak kelapa sawit. Wes itu wes. Sayangnya penulis nggak punya kendaraan yang jenenge rembes ya. Oli netes juga bukan karena rembes, tapi karena ya tutup oli ya. Jadi kalau ada rembesan oli di situ ya normal kan ya. Mungkin ada yang menyarankan tambahi ester aja mas. Nah masalahnya ester yang mana nih? Soalnya kayak manol ester itu ya penulis coba gak kroso ya, beda banget rasanya dengan oli ester ya. Dibandingkan extend pun beda, apalagi kalau dibandingkan dengan redline, dibandingkan dengan Ravenol ester, dengan FK PAU ester yang sudah pernah penulis coba. Jauh ya, jauh. Jadi ya kalau oli ester sendiri yang penulis bisa rekomendasikan ya Ravenol SVO, terus FK PAU ester. Wes itu. Extend yang double ester itu pun ya kekentalannya terbatas gitu. Entah kenapa kok daya tahannya juga lebih buruk daripada Win Formula Char. Jadi ya maaf untuk yang kendaraan ini lama, susah ya rekomendasinya. Mungkin ya kalau versi murah ya Meditran SX lah. Ya wis lah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.